Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Liza dengan ujung NIM 021 dari kelas L1. Di sini saya akan melakukan pengolahan data arus laut dalam praktikum oceanografi fisika. Lalu bisa kita jabarkan dulu materi yang akan saya sampaikan sebentar mengenai arus. Arus itu gerakan mengalir dari suatu massa di suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan angin, perbedaan densitas atau pergerakan dari gelombang laut. Terus arus ini juga dapat kita olah menggunakan software server dan datanya itu berbentuk Excel Excel ya, berbentuk. Lanjut kita ke softwarenya ya guys ya. Bentar, kita tekan dulu, lanjut kita ke ini kita new saja. Ini tadi saya mencoba mengolah, kita lanjut new. Ini kita grid, kita data ke bagian file kita. Nah, di sini ini Excel dari arusnya, arus saat praktikum field trip kemarin di Lampung. Kita open, ini kolom X itu longitude-nya, C latitude, dan yang Z ini, lalu G ini kita masukin dulu kecepatan aja. Kecepatan, lalu kita masukin di data kita. Di sini saja kita kecepatan harus kita set, kita oke. Tunggu, ini kita oke aja, kita silang, kita nol. Lanjut kita grid lagi. Open, kita masukin arah arusnya, masukin arah arus set. Oke, tunggu lagi. Oke, silang. Yang pertama, kita masukin dulu datanya ke map, new. Kita pilih yang to grid vector map. Yang pertama itu kita masukin yang arah arusnya dulu. Open, masukin lagi. Nah, sini udah muncul. Lalu kita ke vektor yang ini, kita ke koordinat sistem, kita setting dulu koordinat sistemnya, project system, work, lalu yang bawah sekali, lalu oke. Setelah di koordinat sistem, kita lanjut ke bagian simbol. Di simbol ini kita scroll ke bawah, di bagian scaling method kita ubah ke by magnitude. Lanjut kita scroll ke bawah lagi, kita ubah warna dari ini terserah mau warna apa. Nah, ini aja biar kelihatan. Lalu show colornya kita checklist biar muncul angka sama tingkat warnanya ini. Lanjut kita ke scaling. Ini bisa kita checklist biar muncul. Lanjut kita, nah ini tetap, bentar ini, nah ya ini kita ubah menjadi polar angle dan length. Nah udah gini, ini arah arusnya udah kelihatan, arah panahnya udah berubah. Lanjut kita masukin yang namanya itu base map atau SHP Indo. Kita ke foto ini, kita cari file SHP Indo nya. Ini kita masukin itu 2010. Tunggu, udah muncul. Caranya biar pulangnya bisa langsung ke titik data kita ini, kita klik kabel ini, kita
tahan lama, lalu kita arahkan di atas vektor ini. Lalu kita pilih 0. Nah, maka akan muncul. Nanti kita pencet yang basic kabel, kita ke bagian general. Lalu kita warna black ini kita ubah menjadi warna hijau aja, biar kelihatan belumnya. Lanjut kita ke bagian map. Nah, di map ini kita ke bagian frame-nya. Di sini kita ubah dari hitam menjadi warna biru. Nah, ini aja, biar warnanya lebih bagus. Lanjut, selesai ini cara mengolah yang arah arusnya. Bisa dilihat arah arus dari masing-masing data 8 kelompok dari trip siang, dari trip pagi dan trip siang. Untuk yang trip pagi itu dari sini ke arah sini. Lanjut, yang untuk trip siang dia dari sini ke arah sini. Ini untuk arah arusnya sudah ada dan berdasarkan tingkat keterangan dan gelapnya warna dari arah panah ini. Lanjut kita namakan peta arah arus field trip 2026 Provinsi Lampung. Coba jadi tulisan roman. Ini 20 lalu dibuat lalu pilihan tengah. Oke. Kita atur di tengah. Kita buat lagi juga nama kita. Ini ukuran sebenarnya bisa digeser lalu nama kita. Terus untuk kita membuat simbol bisa pencet ini, tahan lalu kita ke simbol. Ini pilih yang raw, lalu kita pilih ini. Kita besarin aja simbolnya. Dan kita mau tahu arah arusnya ini ke arah mana. Ini arah utara, arah timur, selatan, dan barat. Untuk arus yang di sini, ini arahnya ke arah timur tenggara dan tenggara sepertinya. Ini udah selesai untuk peta arah arusnya. Kita lanjut lagi ke kecepatan arusnya. Kita new plot baru, sama seperti yang tadi kita masukin ke vektor. Ke vektor ini kita saving dulu lagi koordinat sistemnya. Lalu ke simbol. Sekian base mapnya.
Pak. Ini. Nah, ini untuk peta kecepatan arus field trip 2026 di Provinsi Lampung. Bisa dilihat di warna yang putih ini, di untuk yang bagian trip siang, ini ada 4 panah yang warna putih, berarti kecepatan arusnya ini bisa berada di 0,75 sampai 0,7. Jika yang bagian sini masih termasuk bagian trip pagi, di bagian sini ini bisa di palingan di 0,5 sampai 0,3 deh. Kalau bagian ini juga bisa di 0,2 karena agak gelap. Nah, inilah peta kecepatan arusnya, dan ini peta arah arusnya. Nah, untuk menyimpan peta ini kita bisa ke file, ke ekspor. Nah, ini kita bisa masukin peta, masukin jangan aja deh, peta arah arus, peta arah arus. Oke, ini kita gunakan di JPEG. Oke, ini masukin juga. Bisa kita lihat dulu petanya. Ini untuk peta arah arusnya. Kalau kita lihat, nah inilah peta arah arusnya. Bisa dilihat dengan kita lihat arahnya. Ada yang ke arah utara, ke arah tenggara kayaknya. Iya, ini arah ke tenggara, terus ini arah ke utara, atau ada yang juga ke arah timur laut. Kecepatan arusnya tadi bisa lihat seragam, cuman berbeda di bagian yang sini warnanya, dan kecepatan arusnya itu lemah, tinggi deh ya. 0,75 ini kecepatan arusnya tinggi. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan dan bisa saya tutorialkan kepada kalian semua tentang cara pengolahan data arus dari kecepatan dan arah arusnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.